Saya melihat dan merasakan tekstur kulit kasar seperti biawak atau ular. Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Ernie, kelahiran tanggal 15. Bisa berkomunikasi dengan hewan. Konon Ernie memiliki kulit bersisik seperti ular. Karma baik apakah yang akan dialami Ernie di masa depan? Itu awalnya kejadian itu pada tahun 2007, Kak. Itu saya saat itu bekerja di sebuah perusahaan film dan sempat mencoba keberuntungan saya untuk ikut sebuah ajang pencarian bakat dan jadi juara. Setelah jadi juara ajang itu banyak tawaran untuk syuting. Jadi setelah itu saya sering syuting ya iklan, sinetron. Tapi sayangnya di saat karir saya sedang naik, ada orang yang nggak suka sama saya dan bikin semua karir saya itu berantakan. Yaitu ngirimin semacam santet sama saya dan bikin kulit saya tuh bersisik seperti ular. Aku mimpi bisa-bisa dengan binatang. Masya Allah. Eri, kamu kenapa nak? Eri, kamu kenapa? Ernie. Jadi gimana, Mbah? Apakah Mbah berhasil menyantet Ernie? Dia sudah saya kirim. Siluman ular. Dan yang saya kirim adalah salah satu prajurit terbaik dari Nyi Blor. Dia akan mengalami banyak masalah. Karirnya akan hancur. Dan hidupnya akan menderita. Makasih, Mbah. Makasih. Saya seneng. Akhirnya sebentar lagi hidup Ernie akan menderita dan Bobby akan menjadi milik saya. Oh iya, sebentar, Mbah. Ini, Mbah, seserahannya. Mau diterima. Terima kasih. Sama-sama. Kepala aku sakit banget. Barusan aku kenapa ya? Eri. Kulit aku semuanya bersisik. Papa kenapa? Mama, tolongin Papa. Papa bangun, Pak. Papa bangun, Pak. Papa kenapa? Gimana keadaan suami saya, Dok? Ya, Bu Rosa tenang ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pak Dahlan hanya mengalami syok dan sekarang keadaannya sudah membaik. Beruntung beliau segera ditolong, jika tidak hanya Tuhanlah yang tahu apa yang akan terjadi. Baiklah Bu Rosa, saya permisi dulu dan juga biarkan Pak Dahlan beristirahat untuk mengembalikan kondisi kesehatannya. Pak, Mama antar dokter ke depan dulu ya. Jaga kesehatan ya, Pak.
Mari silakan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan aku? Kenapa tubuh aku jadi bersisik seperti ini? Ternyata kamu di sini. Oma, gimana keadaan Papa? Apa Papa baik-baik aja? Jangan sok perhatian kamu sama papa kamu. Papa kamu itu kena serangan jantung gara-gara kamu. Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Jangan sampai papa kamu kena serangan jantung lagi karena ngelihat kamu seperti ular. Pergi kamu dari sini. Dan jangan kamu deket-deket sama papa kamu lagi. Saya melihat ada luka batin terdalam pada salah satu orang di sini, orang masa lalu. Dan saya melihat ini juga laki-laki. Betul, Mbak Erni? Iya, betul. Sebenarnya sih bukan cuma seseorang, tapi ya lebih cenderungnya dia juga mantan saya, mantan tunangan saya. Bobo, tuh penanganmu udah tahu. Ular gitu. Ya udah, aku kesana dulu ya. Jangan. Emangnya? Ntar lu shock kalau lu tahu. Udah, lihat aja dari sini. Abang? Aku udah siap buat syuting. Tapi aku minta maaf kalau aku terlambat. Kamu itu artis bau amis kayak begini. Tapi abang... Cukup. Sudah. Aku mendingan rating semua adegan yang ada kamu. Aku tidak perlu pemain yang bersisik seperti kau. Sekarang pergi. Pergi dari sini. Tunggu dulu abang. Biar aku jelaskan. Pergi. Saya mau muntah lihat kamu. Yunit, usir dia. Yunit. Usir dia. Erni, sekarang karir lu udah hancur. Tapi bukan karir lu aja. Ntar lagi juga gua akan ngerebut Bobby tunangan. Sekarang semuanya udah berakhir. Karir aku hancur. Kenapa ini semua terjadi sama hidup aku? Bobby, aku minta tolong. Bawa aku ke orang yang bisa menyembuhkan aku. Apa yang bisa aku bantu, Erni? Aku juga berpikir, lihat kondisi kamu saat ini. Sulit untuk aku pertahankan, Erni. Apa? Maksud kamu apa, Bobby? Maaf, Erni. Aku memutuskan untuk membatalkan pernikahan kita. Tega kamu, Bobby. Sekarang aku tahu kalau kamu benar-benar tidak mencintai aku. Aku mencintai kamu, Erni. Tapi, mana mungkin aku menikahi orang yang bersisik dan bau amis seperti ini. Maaf, Erni. Biar tahu rasa kamu, Erni. Sekarang Bobby juga udah ninggalin kamu. Setelah ini, hidupmu selesai. Dan juga dengan sikap papa saya juga yang nggak bisa adil sama saya. Saya dibeda-bedain sama kakak-kakak saya. Bahkan kalau mau ketemu sama papa aja susah banget, sama ibu tiri saya dan kakak saya nggak boleh. Pak, Papa itu nggak bisa diem aja dong, Pak. Papa lebih baik ngusir Erni dari rumah ini. Karena penyakit Erni itu penyakit menular. Daripada seisi rumah ini ketularan penyakit dia. Iya Pak, bener Pak. Jadi nggak mau ketularan Pak. Maksud kalian apa? Hah? Mau usir Erni dari rumah ini? Enggak, sekali-kali tidak. Papa kasihan sama dia. Kalian mengerti itu? Pak, Papa tuh nggak perlu kasihan sama Erni, Pak. Lebih baik Erni aja yang kena penyakit itu. Iya Pak, bener Pak. Tapi kalau Papa masih ngizinin Erni buat tinggal di rumah ini, biar Yadi yang keluar dari rumah ini.
Jadi nggak mau ketularan penyakit aneh yang dibawa sama Erni. Mama juga akan pergi dari rumah ini. Karena Mama juga nggak mau ketularan, Pak. Ma, tunggu. Baik, kita cari pengobatan alternatif ya. Percuma, Pak. Erni itu penyakit aneh. Itu seperti kutukan. Pak, kutukan Pak. Lo mau ketularan? Enggak kan? Apa? Kutukan? Menular? Maksud kalian apa? Papa sebenarnya nggak ngerti. Penyakit Erni itu penyakit kutukan. Memangnya Papa juga mau ketularan? Jadi lebih baik Erni suruh pergi dari rumah ini, ya? Aneh, mereka bisa ngerti bahasa aku. Jangan takut, aku datang untuk menjadi temanmu. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak permintaanku. Itu lagi. Adi. Adi, kenapa kok baju-baju aku dibawa semua? Jangan banyak bicara. Karena mulai hari ini kamu harus pergi dari rumah ini. Jangan tularkan penyakit kamu. Gak bisa, Ma. Ini rumah Erni. Mama gak pernah ngusir Erni. Itu dulu. Sekarang enggak. Papa nyuruh kalian buat ngusir kamu dari rumah. Bohong! Tarik dia keluar. Lepas! Gak! Ini rumah Erni. Lepas! Lepas! Keluar, Pergi kamu dari sini. Dan jangan pernah kembali. Bawa pergi jauh-jauh perjalanan kamu dari rumah ini. Kamu lagi? Mau apa lagi kamu? Jangan takut, aku di sini untuk membantu kamu. Akan kubalaskan orang-orang yang menyakitimu. Apa maksud kamu? Kamu lihat saja nanti. Rumah ini mah, apa ini? Iya, akhirnya kita bisa mengusir anak pembawa sial itu dari rumah ini. Jadi, Yadi bangun, Yadi. Yadi bangun, Yadi, buka! Kenapa, Ma? Kenapa kayak Yadi, Mama? Jangan pura-pura kamu. Semua ini tuh gara-gara kamu. Pergi kamu dari sini, pergi. Pergi. Sepertinya rumah ini cocok buat aku. Walaupun nggak terlalu besar, setidaknya aku tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Neng mau ngontrak di sini. Iya Bu, aku pengen ngontrak di rumah Ibu. Maaf Neng, nggak jadi dikontrakin. Mendingan cari yang lain aja deh. Tapi Bu, ini ada tulisannya di kontrakan Bu. Mau dikontrakin kek? Enggak kek, itu urusan saya. Ngerti nggak? Bu, tapi aku minta tolong banget Bu. Aku butuh tempat tinggal Bu, aku minta tolong. Kamu ngerti bahasa manusia nggak sih? Saya bilang ini nggak dikontrakin. Apalagi kamu bau amis, bersisik. Pergi sana. Manusia itu akan menerima akibatnya. Jangan! Badan bau amis kayak gitu mau ngontrak di rumah gue. Mending kamarnya dikosongin. Kau telah menyakiti Erni. Kau harus mati. Siapa kamu? Pergi! Pergi dari sini kamu! Hentikan semua ini, jangan sakiti lagi orang tidak berdosa. Tidak, kamu bukan teman aku.
Bener-bener gila nih orang ya, ngomong sendiri. Kamu menganggapku teman atau bukan, aku akan tetap menghabisi orang-orang yang menyakitimu, termasuk lelaki itu. Jangan sakitin dia. Sudah terlambat. Dia pantas mendapatkan balasannya karena dia telah menyakitimu. Bobby! Bobby dalam bahaya. Bobby! Mau ngapain lagi sih perempuan berisik itu? Bobby! Kenapa lagi sih? Itu ada ular! Mana ular? Itu ular lagi kamu! Aduh! Aduh! Tolong! Kenapa? Bau amis! Ih, bau amis, bau amis! Ih, bau amis! Semenjak saat itu sampai bahkan pernah sempat koma. Setelah ngalamin kejadian aneh kayak gitu, saya jadi bisa paham bahasa-bahasa binatang. Aku ada di mana ini? Tolong! Tolong! Tolong aku! Ibu, gara-gara kamu, kami mati sia-sia, Erni. Ini semua gara-gara kamu, Erni. Kayani! Kayani! Tempat apa ini di sini? Tempat apa ini? Sini semua ulah teman siluman ularmu itu ada di sini. Oh, gara-gara kamu, Erni. Arwah kami terperangkap di sini. Bobby! Kamu harus mati, Erni. Kamu harus mati, Erni. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Bergabung bersama kami di sini. Kamu harus mati. Kamu harus mati, Erni. Kamu harus mati, Erni. Ada di mana aku? Sebenarnya aku kenapa? Suster? Ya? Ini ada di mana ya? Ibu ada di rumah sakit. Ibu mengalami koma setelah ditabrak mobil. Alhamdulillah, ibu sudah siuman. Dan setelah ibu pulih, ibu harus memeriksakan diri ke dokter kulit. Baik, suster. Aku ngerti. Terima kasih banyak ya, suster. Mari. Jadi benar, Mbak. Bobby calon suami saya itu meninggal karena siluman itu, Mbak. Siluman ular itu mulai menyukai Erni. Dia mulai merasa nyaman berada di dekat Erni. Siapapun yang menyakiti Erni, siluman itu akan menyerangnya. Saya mau lakukan sesuatu, Mbak. Singkirkan Erni, Mbak. Terharu. Mbak, saya mohon, Mbak, lakukan apapun. Saya akan bayar mahal untuk hal itu, Mbak. Saya akan memikirkan bagaimana caranya untuk menyerangnya. Meong sayang, tadi kamu hampir tabrak. Hati-hati dong. Mbak. Gila kali ya, stres. Kucing diajak ngomong. Gila, stres.
Dan setelah pernah koma, terus sampai bisa bahasa binatang itu saya paham, sering berinteraksi. Jadi saya jauh lebih senang berinteraksi dengan binatang daripada dengan manusia. Karena setiap saya deket sama manusia itu banyak hatinya nggak baik dan itu kerasa sama saya. Meong, kita senasib ya Meong. Kita hidup sebatang kara di dunia ini. Kamu teman aku satu-satunya sayang. Aku bingung Meong, aku pengen pulang tapi sama papa nggak kasih aku pulang. Kucing diajak ngomong. Aku mau ngontrak. Ayo Bu, kita usir aja. Nanti takut ganggu anak-anak kita loh. Siap, kita usir aja Bu. Ayo usir. Orang gila, kamu pergi deh. Orang gila, kamu pergi deh. Aku pukul nih. Pergi. Enggak, aku nggak gila. Kamu itu gila. Kucing diajak ngomong. Pergi kamu. Gila. Pergi. Iya Bu. Pergi. Iya aku pergi. Erni pribadi tahu yang mengirimkan siapa? Saya tahu, Kak. Siapa? Tetangga saya. Tetangga dekat rumah, enggak, wanita. Kenapa sih kamu ikutin aku terus? Aku nggak butuh teman kayak kamu. Aku ditugaskan oleh seseorang Erni. Dan aku membutuhkan teman untuk di akhir zaman nanti. Aku menyukai kamu. Jiwa dan jasadmu membuatku menyukaimu. Tugas? Aku ditugaskan oleh seseorang. Dia tetanggamu sendiri, teman dekatmu sendiri. Dia iri dan sakit hati terhadapmu. Dia? Siapa? Sinta. Sinta? Bobby tunangan Sinta juga meninggal karena Erni, Tante. Bobby diguna-gunai Erni hingga meninggal. Dan Bobby meninggal karena diserang oleh siluman ular kiriman Erni, Tante. Ya, dia anak Tante juga meninggal karena dipatok ular. Jangan-jangan ular itu memang ular siluman. Sinta sih yakin, Tante. Yadi meninggal setelah berselisih dengan Erni. Kamu benar, Sinta. Ular siluman itu pasti kiriman anak sial itu. Pastinya, Tante. Erni itu sangat berbahaya. Dan Tante harus berhati-hati sama Erni. Ma! Tante lihat sebentar ya, Sin. Oh ya? Kamu? Mau apa lagi kamu kesini? Sekarang pergi kamu dari sini. Tolong Erni, Ma. Erni mau ngeliat Papa. Erni mau ketemu sama Papa, Ma. Papa kamu itu udah mati. Jadi sekarang kamu mendingan pergi dari sini. Ma! Erni! Ini nih, anak pembawa sial ini datang lagi ke rumah ini. Kamu mau bawa petaka apa lagi di rumah ini? Kamu itu orang pembawa sial. Mas Bobby meninggal, begitu juga Mas Yadi. Itu semua gara-gara kamu. Bukan aku penyebab mereka semuanya mati, tapi kamu. Kamu yang guna-gunain aku dengan mengirim siluman ular. Cukup, Erni. Kamu jangan pernah memfitnah Sinta untuk menutupi kejahatan kamu. Mendingan sekarang kamu pergi dari rumah ini, pergi. Tapi Erni nggak ngelakuin apa-apa, Ma. Erni difitnah. Maling, mana ada yang ngaku. Mendingan sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi. Pergi kamu dari sini dan jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Mama! Ma, buka, Ma! Mama! Ma! Buka pintunya! Mama! Erni? Di mana kamu, Erni? 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 Apa kangen sama kamu? Erni? 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 Astagfirullahaladzim, Papa. Papa kenapa? Papa bangun, Pak. Bantu saya, bantu Tante. Oh, Papa. Sadar, Pak, bangun, Pak. Papa. Om. Pak. Om bangun, Om. Apa ya Allah, Pak. Tapi saya nggak mau ngebales perbuatan dia. Saya nggak mau, biarin aja, biar Allah yang balas perbuatan dia. Mama jahat. Padahal kan aku cuma pengen ketemu sama Papa doang.
ibu tiri kamu akan menerima akibatnya. Mau apa kamu? Tunggu! Aku harus cegah siluman ular itu untuk mencelakai Mama. Kamu di mana, Erni? Ani, kamu di mana? Aku kangen sama kamu. Kamu pulang, Nak. Kamu di mana, Nak? Aku nggak boleh terlambat. Aku nggak mau Mama celaka gara-gara siluman ular itu. Takdir. Takdir tercipta dari perbuatan itu sendiri. Takdir baik tercipta dari sikap yang baik. Takdir buruk tercipta dari sikap dan perbuatan yang buruk. Jangan menyalahkan takdir ketika karma buruk menimpamu. Salahkan dirimu, kenapa bersikap buruk. Apa yang kau tanam, maka itu yang akan kau tuai. Kau tanam kebaikan, maka kebaikan pun dia akan kau raih. Keburukan yang kau tanam, keburukan juga yang kau dapat. Cinta, kamu harus cari paranormal yang sakti dan habisi Erni secepatnya. Karena Tante nggak mau saat suami Tante meninggal, Erni masih hidup. Karena dia bisa jadi duri dalam daging. Iya Tante, udah Tante tenang aja. Malam ini juga Sinta akan cari orang sakti untuk musnahkan Erni. Bagus, kamu memang ponakan Tante yang pintar. Tapi kamu ingat, kamu harus main cantik. Jangan sampai orang tahu kalau kita yang menghabisi Erni. Iya Tante, Erni juga mikirin itu kok. Udah Tante tenang aja ya. Hati-hati kamu ya. Kenapa ada tersisa suara ular? Hentikan! Siapapun kamu, Erni! Jangan macam-macam kamu! Siapa kamu? Siapa kamu? Pergi kamu dari sini, pergi! Aku akan pergi tapi dengan meninggalkan hukuman kepadaku. Mama! Papa! Buka pintunya! Ah! Papa! Mama! Papa! Ah! Mama! Ma! Mama kenapa seperti ini? Apa yang terjadi sama Mama? Pasti siluman ular itu yang bikin Mama jadi kayak begini. Mama, maafin aku ya. Apa yang baru saja terjadi, Mbak? Tante kamu, Kenapa, Mbak? dia sudah menjadi tumbal siluman ular yang kita kirim untuk membunuh Erni. Rasakan kau wanita jahat. Aku sengaja tidak menghabisimu agar kau bisa merasakan penderitaan Erni. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
Mbak, saya mohon Mbak harus melakukan sesuatu, Mbak. Karena saya nggak mau jadi korban selanjutnya, Mbak. Saya yakin siluman ular itu akan ngejar saya, Mbak. Cuma ada satu cara. Mbah harus menemui siluman ular itu dalam dimensi lain. Maksudnya, Mbak? Roh Mbah yang akan menghadapi siluman ular itu gaib, dilawan oleh gaib. Maafin Ernie ya, Pak. Gara-gara Ernie, Mama jadi kayak begini. Ini bukan salah kamu. Ini salah Papa. Papa minta maaf ya. Selama ini Papa sudah berlaku tidak adil sama kamu. Nggak boleh ngomong kayak begitu, Pak. Nggak boleh ngomong kayak begitu. Papa jangan tinggalin Ernie butuh Papa. Papa sudah nggak kuat. Sekali lagi. Papa nggak boleh pergi, Pak. Papa nggak boleh tinggalin Ernie, Pak. Papa! Papa bangun! Papa jangan tinggalin Ernie, Papa bangun! Kamu tunggu di sini. Jaga raga Mbah. Mbah akan meraga sukma. Menemui siluman ular itu. Hei siluman ular. Untuk apa kau datang ke sini? Kau sudah bosan hidup? Hentikan semua yang kamu lakukan. Tugasmu sudah selesai. Kamu tidak perlu lagi mendampingi dan melindungi Ernie. Perjanjianku denganmu sudah selesai. Dan sekarang milikku. Siapapun yang berhadapan dengannya akan berhadapan denganku juga. Baik, kalau itu yang kamu mau, aku akan memakai cara kasar supaya kamu menurut. Baca. Baca. Tunggu pembalasanku. Mbak, Mbak. Aku harus cari orang untuk nyingkirin siluman ular itu. Saya pernah, dan Ustadz yang mengobatin saya pun juga bilang ya jadi seperti itu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah, ada makhluk halus bersemayam dalam tubuhnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah
Dia kan bukannya orang gila yang waktu itu aku temui. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Hidup ini hanya lewat saja. Kehidupan yang sebenarnya dan kekal nanti di akhirat. Kalau kamu tidak punya bekal, maka celaka hidup kamu di akhirat. Permisi Pak, aku numpang lewat. Kalau kamu mau lewat, hilangkan dulu sisik-sisik yang tak terlihat di tubuh kamu. Bismillah. Tapi kau dari sini. Jangan usik aku di dalam tubuh gadis ini. Ada yang marah. Biasanya kalau yang marah itu aku akan kembali lagi. Tak akan kubiarkan gadis ini bebas begitu saja. Aku akan pergi tapi dengan membawa jiwa ini. Pak, kenapa Pak? Apa yang terjadi Pak? Alhamdulillah, jin dalam tubuh kamu sudah pergi. Jin? Maksud Bapak? Biar nanti saya jelaskan. Saya mau ngopi dulu di rumah kamu. Jadi Bapak ini sebenarnya Pak Ustadz. Ustadz. Ya. Sebelumnya aku mohon maaf kalau tadi mengira Bapak orang gila. Saya lebih suka dibilang orang gila. Tapi hati dan pikiran saya waras. Daripada saya dibilang orang waras, tapi hati dan pikiran saya gila. Iya Pak Ustadz. Aku ingin berterima kasih sekali karena Pak Ustadz telah mengusir siluman ular itu. Siluman itu tidak akan pergi begitu saja. Sebelum benar-benar dia dihancurkan. Karena dia akan terus mencari temannya untuk di akhirat kelak. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Karena aku benar-benar ingin terlepas dari siluman ular itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa yang dapat menghancurkan jin dalam tubuh manusia adalah manusia itu sendiri. Bahkan Allah berfirman, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memohon pertolongan kepadanya, maka insya Allah jin, setan akan terbebas dari diri kita. Pergi! Pergi kamu dari gadis ini! Aku tidak akan pergi dari tubuh gadis ini! Dia milikku! Dia milik Allah! Bukan milik kamu! Pergi! Non sadar, Non? Ikutlah denganku. Tidak, aku tidak mau ikut dengan kamu. Aku masih punya Tuhan yang bisa melindungi aku dan menjaga aku. Aku sudah memberikanmu kelebihan. Kau bisa mengobati orang lewat air. Ikutlah denganku. Jadilah temanku, Erni. Tidak! Jika kau tidak ingin ikut denganku, aku yang akan mengambil jiwamu untuk menjadi pengikutku.
seperti kata Pak Ustadz, aku harus melawannya agar siluman ular itu benar-benar pergi selamanya dari aku. Sekarang, aku harus sholat dulu. Pasti sudah tidak ada sekarang. Saatnya membawa gadis itu untuk selama-lamanya. Ada kelebihan bisa menyembuhkan seseorang dengan air ya? Air. Air. Wow. Itu yang saya. Maksudnya Roy barusan memvalidasikan atau apa nih Roy? Roy melihat, saya melihat gambaran air. Aja. Iya, saya melihat gambaran air di mangkok. Nah itu kemudian setelah kapan tuh Kok? Setelah ada kena santetnya itu atau memang sebelumnya memang koma? Setelah koma. Setelah koma? Iya, setelah koma. Iya, setelah koma. Seperti apa metodenya Mbak? Ya, saya bacain air itu dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu bisa diminumkan ke orang yang sakit. Alhamdulillah. Berarti kamu sudah benar-benar terlepas dari siluman ular itu. Sekarang tinggal sisik-sisik yang ada di tubuh kamu. Lakukanlah pengobatan medis. Dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kamu melakukannya, maka semua sisi-sisi yang ada di tubuh kamu akan hilang. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah siluman ular itu udah pergi. Oh iya Pak Ustadz, apa betul aku bisa ngobatin seseorang juga? Karena yang aku dengar dari siluman ular itu kalau aku bisa ngobatin seseorang juga. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah berkehendak, maka pasti kamu bisa mengobati. Tapi saya lihat kamu bisa mengobati. Kalau itu benar, tolong lakukan karena Allah dan demi kebaikan. Insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Salatullah, salamullah. Ma, ini, Mama minum ini dulu ya. Mudah-mudahan setelah minum ini, Mama jadi lebih enak lagi. Sekarang gimana keadaan Mama? Mama udah agak enakan. Ya udah alhamdulillah. Kalau Mama udah lebih enakan sekarang. Maafin Mama ya. Selama ini Mama udah bersikap kasar sama kamu. Udah Mama nggak usah pikirin yang udah lewat. Sekarang Mama istirahat aja biar Mama cepat sembuh. Ya. Iya. Kamu pikir aku udah berubah baik sama kamu? Tunggu aja pembalasanku. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa belum ada perubahan juga? Padahal aku udah bacain ayat kursi. Semoga saja masih udah ada perubahan.
berubah. Bisa dihilangkan dengan total juga dan banyak sembahyang, sholat dan sesuai dengan keyakinan kamu juga dan banyak berbuat baik. Gawat, aku telat bangun. Nggak subuhan deh aku. Tangan aku sisiknya kok nggak hilang. Kaki aku sisiknya juga nggak hilang. Kenapa melebar sampai ke sini? Aku nggak mau kalau sisik ini lebar sampai ke muka aku. Aku harus bagaimana ini? Aku tidak akan bisa hilang dari hidup kamu. Pergi! Pergi kamu dari sini! Jangan kamu pergi! Siluman ular itu muncul lagi. Bukannya siluman ular itu udah pergi? Aku nggak tahu. Ini juga sisiknya. Bukannya berkurang malah bertambah. Sisik itu nggak akan hilang dari tubuh kamu sampai kamu mati. Kita harus pergi, Mama. Dari rumah ini? Iya, kita harus segera mengosongkan rumah ini. Enggak. Mama nggak bisa ninggal di rumah ini. Karena Mama juga belum sembuh total. Jadi Mama nggak bisa pergi dari rumah ini. Kalau kita nggak pergi, siluman ular itu bisa membahayakan aku terus, Mama. Kalau pergi, akan membunuh kamu. Mama, tolongin aku. Tolong anterin aku. Anterin kemana? Aku mau cari Pak Ustadz Fadlan. Itu siluman ular. Nggak ada siapa-siapa. Itu siluman ular. Kamu telah memusuhiku. Akan kubawa kau dan kujadikan kau siluman. Mama! Lepaskan aku! Diam kamu! Lepaskan aku, Mama! Diam kamu! Bawa kemana aku? Diam kamu! Lepaskan Erni! Mama! Tolong, Ma! Jangan macam-macam. Jangan ganggu dia. Menyingkir kamu. Jangan ikut campur urusanku. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ma, aku kenapa? Ayo bangun, Ma. Mama tadi kesurupan sama siluman ular, Ma. Ustadz Fadlan yang menolong kita. Alhamdulillah, jinnya sudah pergi. Tapi siluman itu nggak akan datang lagi kan, Pak Ustadz? Dengan izin Allah, dia tidak akan datang lagi. Kecuali kita semua tidak beribadah kepada Allah, maka kita akan diganggunya. Iya, Pak Ustadz. Aku juga memutuskan untuk hijrah ke jalan Allah. Siap. Aku gagal mendapatkan warisan itu. Ibu juga harus bertaubat. Jangan punya pikiran jahat sama Erni. Kalau ibu punya pikiran jahat sama Erni, nanti sisik itu akan pitah ke tangan ibu. Dia tahu isi hati aku. Aku nggak mau bersisik ular. Saya janji, Pak Ustadz, saya nggak akan berbuat jahat lagi. Dan saya juga akan hijrah ke jalan yang benar, Pak Ustadz. Saya janji. Maafin Mama ya, sayang. Maafin Mama. Subhanallah. Mama udah jahatin kamu sampai. Alhamdulillah. Salatullah